majelis dalam forum yang diridhoi Allah ini. Alhamdulillah yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat Kakanda Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, SPPD. Semoga dengan berkah Masalah Manaqib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, menambah ilmu, menambah keberkahan dan keistiqomahan beliau dan keluarga besar beliau. Juga doa yang sama untuk kita semua. Dan juga saya lupa menyebut para petugas manakib online internasional yang bekerja dengan baik pada malam hari ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa sekalian, para murid Pangarsabah, saya dibanggakan Pangarsabah. Malam ini izinkan saya menuntaskan atau melanjutkan pembahasan mengenai jihad ya, karena memang pembahasan jihad ini cukup kompleks dan bisa dikatakan menyangkut dari keseluruhan dari ajaran maupun proses kita, karena jihad ini berbicara sebenarnya tentang perjalanan jiwa kita semua ya, dan kita semua di Thariqah ini ketika talqin sesungguhnya telah berjanji, telah bersumpah kepada Allah untuk menempuh satu perjalanan khusus yang menyempurnakan jiwa kita semua dan memenuhi janji-janji kita kepada Allah meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Sehingga itulah kenapa disebut dengan Thariqah atau Thariqiyah. Jadi ini adalah satu perjalanan. Begitu juga sesungguhnya dalam agama kita, dalam Islam, ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, sesungguhnya ada doa di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Itu artinya tidak mungkin kita tidak meminta petunjuk apabila kita tidak sedang menjalaninya, gitu ya. Dan jalan itu akan muncul, akan tampak apabila kita beritikat, berniat, berhikmat menempuh perjalanan. Kalau kita nggak mau jalan, ya jalan itu tidak akan keluar, petunjuk itu tidak akan keluar. Dan jihad adalah persis proses perjalanan pembersihan, penguasaan nafsu, pembersihan jiwa yang terus-menerus hingga akhir hayat kita. Nah, di dua pertemuan atau di dua uh, hikmat sebelumnya, kita belum menyinggung tentang tujuan dari jihad ini, gitu ya. Dan ini satu isu yang atau satu hal yang sangat penting, karena untuk apa sih kemudian perjalanan kita tempuh atau proses berjuang, proses berusaha keras itu kita lakukan ya. Secara sederhana sesungguhnya ya kita bisa mengatakan karena Allah memerintahkan kita ya, jihad fisabilillah, berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan uh, jiwamu ya. Tetapi dan ini juga adalah tanda dari seseorang mukmin. Dalam surat Al-Hujurat yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa orang-orang bermukmin adalah mereka yang beriman kemudian tidak ragu-ragu, yakin dengan keimanannya itu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Artinya jihad ini adalah satu kondisi keberadaan kita, kondisi aktivitas kita, diri kita yang menjadi tanda kebermuminan itu. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, berhenti proses, tidak melakukan upaya pembersihan, berarti kategori mukmin itu menjadi tidak sempurna atau tidak penuh ya. Dan iman itu sendiri juga tidak bisa, tidak akan statis. Dia harus berproses, berdinamika, dan dinamikanya adalah harus mengarah kepada peningkatan, dan itu tidak lain tidak bukan hanya dilakukan dengan jihad ya. Kalau tidak ya iman kita akan naik turun atau malah cenderung
turun. Jadi tujuannya adalah menciptakan mukmin. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih mukmin itu kan? Artinya apa eh, makna dari kemukminan itu? Apalagi kalau kita kaitkan dengan diri kita sebagai manusia, gitu ya. Karena kategori mukmin ini hanya berlaku untuk manusia, ya, hanya untuk berlaku untuk bukan untuk makhluk-makhluk yang lain. Karena persyarat-persyaratnya atau komponennya keberimanan, keraguan itu hanya disematkan untuk eh, manusia. Nah, mungkin secara garis besar bisa kita katakan ketika jihad ini apa jangka panjang dari jihad ini adalah dan di antaranya ada tujuan-tujuan yang lebih sifatnya itu temporer ya, sifatnya momentual di antara dalam fase-fase kehidupan yang kita alami adalah terciptanya manusia yang menjadi ciptaan Allah paling baik. Ya tentu saja bagian paling akhir atau final di sini adalah terciptanya manusia insanul kamil karena range atau spektrum keberadaan manusia itu sangat luas ya. Manusia itu adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah di dalam tanbih berulang-ulang kita dibacakan surat Al-Isra ayat 70 bahwa manusia adalah makhluk yang ditinggikan Allah, paling dimuliakan, dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di Al-Quran juga ada banyak ayat yang mengatakan manusia itu bisa jatuh dalam status, kondisi, atau derajat yang serendah-rendahnya. Lebih rendah dari hewan ternak. Maka mungkin lebih rendah dari setan itu sendiri gitu ya. Jadi ring pilihan kita itu luas sekali ya. Mencakupi batas-batas moral yang sangat luas. Lebih bagus, lebih tinggi dari mulia daripada malaikat. Tapi kita bisa lebih jelek, lebih buruk daripada hewan gitu ya. Nah, tentu saja eh, tujuan kita semua adalah menjadi makhluk yang disempurnakan, ya, yang paling baik, yang digambarkan dalam surat Al-Isra itu. Dan prototipenya tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita memiliki gambaran zohirnya, yaitu yang ada pada penguasa Aba Awas. Nah, ada beberapa ciri yang saya kira sangat penting di dalam status kebermukminan itu ya atau manusia yang eh, sempurna itu. Nah, manusia yang sempurna digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kapasitas yang otonom, yang mandiri, yang salah satu syaratnya adalah tidak terjajah atau tidak terbelenggu oleh kehendak-kehendak manusia lain. Gitu. Jadi ketika kita kehilangan otonomi kita, kebebasan kita, sesungguhnya kita kehilangan kemanusiaan itu. Dan ini salah satu wilayah di mana kebebasan itu kita punya risiko akan hilang adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, sehingga mengapa dalam surat Al-Hujurat Allah memerintahkan kita kaum mukmin untuk berjihad dengan harta dan jiwanya? Karena kalau kita lihat seperti pernah kita singgung sebelumnya, keduanya ini mewakili dua dimensi ya. Eh, Jiwa adalah dimensi keduniawian kita, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita ciptakan, dibuat oleh manusia maksudnya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita jihad dengan harta itu, agar harta itu tidak menjadi tujuan kita, ya, tujuan kehidupan kita, tidak menjadi dalam bahasa sosial itu idol, sesuatu yang kita puja-puja, sesuatu yang kita sembah atau menjadi berhala. Ya. Nah, jihad ini agar harta itu kita gunakan sebagai sarana, agar kita tidak dikuasai, tidak terbelenggu oleh harta, tapi harta itu yang kita kuasai sebagai sarana. Nah, saya berulang-ulang juga menjelaskan bahwa
harta ini sesungguhnya juga mencerminkan atau mewakili satu kekuatan material sejarah kehidupan kita. Ya, misalkan kita bicara soal kepemilikan, hak milik pribadi, hak milik kolektif, kemudian fasilitas kehidupan kita, teknologi, prasarana-prasarana kehidupan dari gedung-gedung, rumah yang kita tinggali, alat transportasi, sampai dengan sistem keuangan, sistem informasi, semuanya sesungguhnya ya. Karena itu kalau di zaman masa kita sekarang, itu semuanya adalah bentuk harta. Dan hanya beroperasi di dalam sistem kehartaan atau kita sebut sekarang sistem keuangan, sistem moneter ya. Kita tidak mungkin dalam dunia kita sekarang itu hidup tanpa uang, tanpa alat tukar. Meskipun secara secara sosiologis mungkin saja, secara antropologis mungkin saja, tetapi secara ekonomi itu hampir sulit. Ya. Nggak bisa dibayangkan kita sekarang hidup tanpa uang, misalkan tanpa punya bank, rekening bank, atau tanpa sistem pertukaran yang digunakan oleh masyarakat. Meskipun kalau mau dicoba mungkin saja gitu ya. Dan eh, otonomi seseorang, derajat seseorang di dalam masyarakat kita sekarang itu tentukan oleh seberapa kuat atau seberapa besar dia menguasai sarana ini, misalkan dengan kekayaan, dengan harta yang banyak. Begitu juga berlaku pada negara-negara ya, misalkan kalau masa-masa sebelumnya itu sampai sekarang itu negara paling adidaya, misalkan Amerika, itu dikatakan negara yang secara income atau secara harta kuat. Nah, sekarang ini sedang mau runtuh ya Amerika itu ya, karena hutangnya sangat banyak. Ada negara lain yang akan menggantikannya, misalkan Cina, misalkan. Mereka ditandakan dengan sistem operasi ekonomi yang sangat masif, yang lebih menguasai dunia ya. Nah, jadi harta ini adalah tanda kekuasaan di dunia. Nah, ketika kita tunduk pada harta, artinya kita dikuasai oleh harta itu, oleh sistem yang dibuat oleh manusia. Nah, jihad dengan harta itu agar kita tidak dikuasai oleh sistem itu. Kita lepas diri dari sistem itu. Nah, ini satu ajakan yang revolusioner sesungguhnya. Dalam Al-Quran. Sejak awal sekali itu Al-Quran Allah mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak dalam sistem ekonomi yang setiap zaman akan berganti. Tapi intinya adalah jangan sampai kehidupan material yang diarahkan sistem ekonomi itu memperbudak kita ya dalam berbagai macam cara termasuk dengan konsumsi, dengan konsumerisme misalkan. Jadi ini makna berjihad dengan harta agar harta kita tidak agar harta tidak menguasai jiwa kita, nafsu kita, tapi diri kita itu bisa mengendalikan nafsu pada harta dan agar harta tidak menjadi jalan kita diperbudak oleh orang lain atau oleh sistem ekonomi, tapi agar kita menggunakannya sebagai sarana untuk memerdekakan diri. Nah, ini jadi sangat penting. Kemudian elemen kedua dari eh, ya artinya kalau berjihad itu benar-benar sesungguhnya ya artinya memang butuh kerja keras dan kita butuh pengorbanan. Artinya pasti akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti saya sampaikan sebelumnya. Proses jihad ini selalu berhampangan dengan nafsu kita, dengan kesenangan kita, dengan kenikmatan yang diciptakan oleh harta itu yang diiming-imingkan atau bahkan dengan ketakutan ya akan ketidakmilikan kita dengan harta. Nah, ini saya mengingat salah satu profesor dari Cina yang belakangan saya ikuti, Profesor Jiang. Beliau menyebut istilah artificial misery. Artificial misery itu gimana ya? Penderitaan palsu ya. Jadi menurut beliau sistem ekonomi kita sekarang, sistem kapitalisnya kita sekarang itu salah satu cara kerjanya itu memperbudak manusia dengan memproduksi propaganda-propaganda. Kalau kamu nggak punya harta, kamu nanti menderita loh. Kalau kamu nggak punya duit, hidupmu sengsara. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa menciptakan kebahagiaan. Nah, itu adalah istilah dia propaganda, artinya kepalsuan, penderitaan yang palsu. Jadi cara hidup yang bahagia, yang nikmat sekarang itu ya mau tidak mau mengejar harta. Kalau nggak punya harta, tidak sama dengan
kebahagiaan. Nah, ini istilah beliau artificial misery. Jadi sekarang bukan ada artificial intelligence aja ya, tapi ada artificial mystery. Kenapa artificial? Karena surga itu palsu. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau ini dalam bahasa kita, bahasa surat An-Nas, ini adalah bentuk was-was. Bagaimana sistem propaganda ekonomi itu menciptakan rasa was-was dengan mengatakan uang itu adalah sarana untuk menghilangkan was-was. Itu kalau Anda nggak punya uang, Anda akan menderita. Ini sistem pembulian eh, apa namanya ekonomik sebenarnya ya, dan itu palsu gitu ya. Dan ini yang sesungguhnya eh, proses termasuk jihad itu adalah melawan atau menjadi sadar akan kepalsuan penderitaan akan tidak adanya uang gitu ya. Nah, dan kita sebenarnya simple sih, kalau kita dengan zikir aja cukup, itu sudah bentuk otonomi. Kita nggak perlu harta untuk menjadi senang, jadi bahagia gitu ya. Tapi masalahnya kehidupan material kita itu tetap terikat dengan sistem itu. Nah, itulah yang bagian dari jihadnya di situ ya. Kemudian yang kedua, jadi ini otonom ya, dari berbagai nafsu yang masuk dalam ranah dunia material itu lewat harta kita, lewat berbagai macam akses yang disediakan oleh sistem kehidupan kita. Yang kedua, jihad dengan nafsu. Nah, ada banyak, ada beberapa gambaran dalam tradisi sufisme yang me, apa, mensimbolkan atau menyamakan nafsu kita, jiwa kita itu seperti rumah yang banyak pelayannya, banyak pembantunya, banyak asistennya, tapi tidak ada kepalanya, tidak ada komandannya, tidak ada majikan. Dan setiap asisten ini sedang bertempur satu sama lain, bersaing untuk menjadi penguasa rumah itu. Nah, pelayan-pelayan ini sesungguhnya adalah bentuk-bentuk nafsu-nafsu hewan kita ya. Nafsu akan keserakahan, kenikmatan makanan, dan nafsu akan kenikmatan seksual, nafsu akan kenikmatan untuk dihargai, nafsu untuk diakui, nafsu untuk apa namanya emosi amarah, kemudian nafsu kedengkian. Jadi banyak sekali. Nah, di dalam tasawuf kita diajarkan untuk mengenali nafsu-nafsu ini, mengenali anatominya, bahkan mengenali cara kerjanya, dan mengendalikannya gitulah. Jadi bentuk jihad sesungguhnya adalah mengendalikannya. Dan kita hanya bisa mengenali nafsu ini karena bagian dari diri kita gitu ya, itu nggak bisa kita pikirkan karena ini emosi. Nah, itu hanya bisa ketika hati kita menjadi tenang. Makanya zikir adalah sarana utama dari pengendalian nafsu ini, karena dengan zikir bukan hanya kita bisa menenangkan diri, ketika kita hati kita tenang, nafsu-nafsu itu bisa kita kenali kapan kita marah. Kemudian misalkan ya, situasi apa yang trigger amarah itu, bagaimana dia mengacaukan perilaku kita misalkan. Nah, itu bisa kita kenali ketika hati kita tenang dalam zikir. Kemudian berhubungan dengan rasa kepemilikan, dengan harta, bahkan yang sangat simpel aja, berhubungan dengan rasa lapar, rasa ngantuk gitu ya. Itu kita ketika kita hati tenang, kita bisa menguasai, bisa mengenali, oh begini nih. Kalau saya lapar ini kemudian sudah berbeda orientasinya, terus apa pengaruhnya gitu ya. Nah, kita diajarkan di dalam metodika itu untuk memiliki taksonomi dari nafsu-nafsu atau pelayan-pelayan tadi itu. Nah, tugas kita adalah tidak menghilangkannya karena itu tidak mungkin ya, tapi menguasai nafsu-nafsu ini sebagai sarana, sebagai energi kita untuk maju, untuk menjadi apa namanya makhluk yang lebih sempurna atau manusia yang lebih sempurna itu tadi. Nah, tentu saja ini seperti saya sampaikan hanya bisa kita lakukan dengan zikir. Dan jadi jihad dengan nafsu itu bukan hanya jika jihad dengan nafsu, tapi jihad atas nafsu dan jihad melalui nafsu. Ya. Sehingga dengan itu kita bisa mengendalikan, menguasai nafsu itu. Nah, kuncinya saya kira adalah bahwa kita tidak mungkin menguasai nafsu itu sendirian, karena kita itu tadi ya adalah bentuk pelayan-pelayan seperti nafsu kita isi apa berisi dengan pembantu-pembantu atau pelayan rumah tadi yang bekerja, yang bersaing satu sama lain.
Sehingga ketika kita kehilangan kendali, maka sangat wajar manusia itu sangat masuk akal manusia itu kemudian berbuat tidak masuk akal ya, berbuat istilahnya itu hal-hal yang batil sifatnya ya, ingin menikmati makan sebanyak-banyaknya atau mau makanan apa aja meskipun tidak sehat, tidak apa berbahaya misalkan atau melakukan berbagai macam kegiatan yang merusak, yang toksik. Misalkan sekarang ini dengan teknologi misalkan itu banyak perilaku-perilaku aneh-aneh yang muncul karena dorongan nafsu itu. Nah, yang menarik sebenarnya di dalam nafsu-nafsu ini itu ketika kita tidak bisa menguasai, maka dia dikuasai oleh pencerapan yang kita lihat, dunia yang kita saksikan, yang kita dengar dengan yang menawarkan berbagai bentuk kenikmatan. Nah, akhirnya kemudian nafsu-nafsu ini dikuasai oleh atmosfer kehidupan di luar kita. Di situ kemudian kita menjadi budak, ya, menjadi terbelenggu karena kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Kita ngikut aja menjadi hewan-hewan ternak. Zamannya ke sana, masanya ke sini ke sini. Misalkan sekarang ini lagi musim main padel, semuanya main padel itu ya. Terus lagi musim apa video-video pendek TikTok yang aneh-aneh, semuanya main ke sana gitu. Lagi ngetren apa namanya sepak bola, semuanya sepak bola. Seperti di Indonesia ini misalkan. Di seolah-olah kehidupan itu hanya berfokus ke sana dan tanpa melihat arah yang sejati itu di mana. Karena sudah akal sehat dan hati sudah tidak bekerja ya. Jadi ini yang dikuasai oleh nafsu itu. Nah, kita tidak mungkin sebagai pribadi menguasai nafsu-nafsu itu sendiri ya. Hanya satu-satunya cara eh, kita bisa menguasai nafsu itu ya kita melekat atau menempel atau mendekat pada penguasa nafsu sesungguhnya, yaitu Allah itu sendiri tidak lain tidak bukan lewat lewat zikir. Jadi eh, makhluk yang sempurna tadi, yang lebih tinggi, mulia daripada hewan-hewan atau lebih baik dari malaikat, itu hanya bisa ketika kita dekat, ketika kita nempel atau dalam bahasanya, yaitu untuk melekat pada Allah gitu ya. Jadi kita ini tidak sempurna apabila kesempurnaan kita hanya disyaratkan ketika kita itu berzikir, menempel, mengikat pada Allah terus menerus, dan itu syaratnya. Jadi kita ini seperti makhluk yang atau ciptaan yang belum jadi, setengah jadi. Dia akan menjadi jadi, menjadi penuh apabila menempel atau melekat pada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah fungsinya zikir yang dawam, yang ajak, yang istiqomah gitu ya. Dengan melekatkan hati kita terus dan mengosongkan semuanya eh, dengan apa hanya untuk Allah saja. Karena memang hati kita diciptakan pada hakikatnya itu rumah, tempat untuk Allah saja. Ketika kita mengisi dengan yang lain-lain, maka terjadi kekacauan, terjadi kerusakan, terjadi pencemaran terhadap jati diri kita. Jadi kita tidak tahu lagi ini manusia apa binatang, manusia apa iblis gitu ya, manusia atau apa gitu ya. Karena itu tadi ya, kita memasukkan, kita terlibat dalam tindakan-tindakan yang menjauhkan kita dari proyek penciptaan Allah kita, penciptaan Allah atas diri kita. Dan tanggung jawab manusia adalah menyempurnakan apa namanya penciptaan itu lewat jihad. Jadi jihad ini seperti saya sampaikan sebelumnya adalah proses di mana kita terlibat sungguh-sungguh dalam proses penyempurnaan diri kita sendiri gitu ya. Dan kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus harus ada gurunya, harus ada pembimbing, harus ada jamaah yang mendukungnya. Kalau enggak ya kita hanyut. Dan itu kita melihat sekeliling kita banyak manusia-manusia yang terhanyut, tidak tahu lagi membedakan mana yang benar, yang mana salah, bagaimana cara bekerja. Meskipun mereka tinggal di lingkungan sangat religius, meskipun mereka sholat beribadah, gitu. Seperti kata berulang pengusaha Abang mencontohkan, orang-orang yang sholat ketika tidak dapat tunjuknya, tidak dapat apa namanya, hatinya tidak terjaga, itu sholatnya sia-sia. Nah ini satu gambaran tentang bahwa agama itu tidak bisa semata-mata kemudian membersihkan manusia atau membersihkan manusia tanpa kemudian dibimbing secara lebih spesifik dengan penyucian hati tanpa talqin zikir. Karena agama itu hanya rumahnya gitu ya, hanya kerangkanya. Tapi kehakikatannya itu tidak ada. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Bika orang itu pengasih Abul Aus al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan.